Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan KPK hari ini karena ada agenda, ada jadwal yang sudah disusun sebelumnya. Respons PDIP soal Hasto tak penuhi panggilan KPK sebagai tersangka di kasus Harun Masiku. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku pada Senin, 6 Januari 2025. Ketidakhadiran ini memicu berbagai reaksi dari publik, termasuk spekulasi bahwa Hasto dan PDIP tengah berada dalam tekanan besar menghadapi kasus ini. Juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, memberikan klarifikasi terkait absennya Hasto. Dalam keterangannya kepada media, ia menyatakan bahwa ketidakhadiran Hasto bukan bentuk pengabaian hukum, melainkan karena adanya agenda internal partai yang tidak dapat ditunda. Pertama, Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan KPK hari ini karena ada agenda, ada jadwal yang sudah disusun sebelumnya. Sebelum surat panggilan KPK itu datang, ujar Guntur pada Senin, 6 Januari 2025. Ia menambahkan bahwa Hasto dan partai telah berkomitmen untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ketakutan atau fokus pada agenda partai? Absennya Hasto memunculkan dugaan bahwa PDIP tengah khawatir terhadap dampak politis yang dapat ditimbulkan dari kasus ini. Mengingat posisi Hasto sebagai salah satu tokoh penting di PDIP, banyak pihak bertanya-tanya apakah partai tengah mencari cara untuk meredam dampak hukum dan publik yang semakin besar. PDI Perjuangan selama ini dikenal sebagai partai yang mengedepankan moralitas politik dan menjaga konstitusi negara. Namun, keputusan untuk lebih mengutamakan agenda partai ketimbang memenuhi panggilan hukum dari KPK justru menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Ketidakhadiran ini bisa saja dibaca sebagai langkah untuk membeli waktu atau menyiapkan strategi hukum. PDIP jelas menyadari bahwa kasus Harun Masiku memiliki potensi merusak reputasi mereka secara signifikan, ujar Rahmat Suryawan, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada. Namun, Guntur Romli menepis spekulasi tersebut. Ia menegaskan bahwa PDIP sama sekali tidak takut menghadapi proses hukum. Kami menghormati KPK dan proses hukum yang berjalan. Ini hanya soal penjadwalan yang kebetulan bertabrakan dengan agenda besar partai. Setelah acara HUT, kami akan kooperatif, tambahnya. Agenda HUT PDIP jadi prioritas. Guntur menjelaskan bahwa saat ini PDI Perjuangan sedang mempersiapkan peringatan hari ulang tahun partai yang akan jatuh pada 10 Januari 2025. Rangkaian acara ini melibatkan seluruh jajaran pimpinan partai, termasuk Hasto, dalam berbagai kegiatan strategis. Oleh karena itu, PDI Perjuangan meminta agar KPK dapat menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Hasto. Kami berharap KPK dapat memahami situasi ini dan menjadwalkan ulang pemanggilan setelah puncak acara HUT PDIP. Ini bukan soal menghindar, tetapi soal pengaturan waktu yang lebih baik, tambah Guntur. Namun, alasan ini justru memperkuat kritik bahwa PDIP lebih mementingkan kepentingan internal dibandingkan prinsip supremasi hukum. Sebagai partai besar, semestinya PDIP memberikan contoh kepada masyarakat bahwa hukum harus menjadi prioritas utama di atas segala agenda lainnya. Apakah PDIP masih menjaga demokrasi? Ketidakhadiran Hasto telah memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Apakah PDIP benar-benar masih menjadi penjaga demokrasi dan konstitusi seperti klaim mereka selama ini? Kritik tajam dilontarkan oleh berbagai kalangan yang melihat bahwa partai ini akhir-akhir ini lebih sering terlibat dalam polemik yang justru mengancam harmoni politik bangsa. Pengamat politik, Dr. Rizal Mulyono, menyebut bahwa ketegangan dalam kasus ini menguatkan persepsi publik bahwa PDIP lebih mementingkan kekuasaan dibandingkan komitmennya terhadap demokrasi. Jika partai sebesar PDIP tidak menghormati panggilan hukum, ini bisa menjadi presiden buruk bagi budaya politik kita. Publik akan mempertanyakan sejauh mana komitmen partai ini terhadap keadilan dan supremasi hukum, ujarnya. Sebagai partai dengan sejarah panjang dalam perjuangan demokrasi, langkah PDIP yang terlihat mengutamakan agenda internal di atas kepentingan hukum justru memperkuat kritik bahwa partai ini tengah kehilangan arah. Bahkan, beberapa suara ekstrim di masyarakat menyerukan agar partai ini dibubarkan, dengan alasan bahwa keberadaannya kini tidak lagi relevan bagi kemajuan demokrasi.
PDIP yang dulu dianggap sebagai penjaga konstitusi kini mulai terlihat seperti ancaman bagi nilai-nilai itu sendiri. Publik perlu bertanya, apakah partai ini masih memiliki visi untuk memajukan bangsa, atau hanya sibuk mempertahankan kekuasaan? Ujar Aditya Pranata, aktivis anti korupsi. Reaksi publik dan pengamat hukum. Ketidakhadiran Hasto memicu berbagai tanggapan di media sosial dan kalangan pengamat hukum. Beberapa pihak menilai bahwa alasan yang disampaikan PDIP tidak cukup kuat untuk menunda pemanggilan oleh KPK, mengingat posisi Hasto sebagai salah satu tokoh sentral dalam kasus Harun Masiku. Pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Dr. Andri Santoso, menilai bahwa KPK seharusnya tetap memprioritaskan proses hukum di atas agenda politik. Penting bagi KPK untuk memastikan bahwa semua pihak, tanpa kecuali, menghormati proses hukum. Jika ada alasan yang sah, tentu harus dikomunikasikan dengan baik dan dibuktikan, katanya. Namun, ada pula yang memahami posisi PDIP, mengingat besarnya skala persiapan HUT partai. Dalam politik, simbolisme acara seperti ini sangat penting, terutama bagi partai sebesar PDIP, tetapi tentu harus ada etikat baik untuk segera memenuhi panggilan KPK setelah acara usai, ujar pengamat politik, Dedi Supriyanto. Di sisi lain, beberapa suara di media sosial justru menuding bahwa PDIP sedang mencoba mengulur waktu untuk meredam tekanan publik. Kenapa harus menunggu HUT partai? Bukankah ini soal hukum yang lebih mendesak? Tulis seorang netizen di Twitter. Sikap KPK. Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait ketidakhadiran Hasto. Namun, lembaga antirasuah itu dikenal memiliki mekanisme yang tegas dalam menangani kasus-kasus korupsi, termasuk pengaturan ulang jadwal pemanggilan. Kasus Harun Masiku sendiri menjadi salah satu isu hukum yang mendapat perhatian luas di Indonesia, terutama setelah lama dianggap tidak ada perkembangan signifikan. Dengan munculnya nama Hasto sebagai tersangka, publik berharap adanya langkah konkret dari KPK untuk menuntaskan kasus ini. Ketidakhadiran Hasto Kristianto dalam pemanggilan KPK menambah dinamika kasus Harun Masiku yang telah berjalan bertahun-tahun. Di tengah persiapan HUT PDIP, perhatian publik ini tertuju pada langkah selanjutnya dari KPK dan Hasto. Apakah Hasto akan segera memenuhi panggilan KPK setelah acara partai, atau justru akan memicu polemik lebih lanjut? Spekulasi bahwa PDIP tengah berada di bawah tekanan besar hanya akan terjawab dengan sikap konkret mereka terhadap panggilan hukum. Semua ini akan menjadi sorotan penting dalam beberapa hari ke depan. Namun, jika PDIP terus menunjukkan sikap yang dianggap mengabaikan supremasi hukum, maka relevansi partai ini dalam memajukan demokrasi dan menjaga konstitusi akan semakin dipertanyakan. Ketidakhormatan terhadap hukum adalah pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi yang seharusnya mereka junjung tinggi. Rakyat Indonesia sudah bosan dengan elit politik yang seakan-akan kebal hukum. PDIP dan Hasto, sebagai bagian dari kekuatan politik besar, harusnya menjadi contoh bagi seluruh rakyat bahwa hukum adalah panglima tertinggi, bukan agenda partai atau kepentingan kekuasaan. Jika ini terus dibiarkan, maka PDIP tidak hanya kehilangan legitimasi politik, tetapi juga menyumbang pada hancurnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Apakah ini warisan yang ingin mereka tinggalkan?